Kemudian saya ingin memperdalam nanti bagaimana current problems in developing in culture, trading, dan industrialisasi di masyarakat-masyarakat di daerah wilayah tertentu, karena Pemda itu nanti akan perlu membuat perda. Nah, perda ini dasarnya tentunya harus dari akademisi. Nah, kalau nggak connect antara akademisi dengan pemerintah daerah, tidak connect dengan pelaku usaha dengan masyarakat, ini nanti kalau bahasa komputernya hang. Ini yang terjadi, yang kita rasakan di lapangan. Jadi ini oleh karena itu support system control helix itu akan kita coba nanti diskusikan. Yang terakhir mengenai praktek-praktek lapangan yang kita anggap benar, tadi setelah mendengarkan dari dua peneliti tadi, ternyata nggak benar. Nah, ini yang akan kita coba upayakan bagaimana memperlihatkan keseriusan kita di dalam membahas manajemen, conservation and trade daripada Anguilla bicolor di Indonesia. Next. Nah, ini saya pikir tidak perlu disampaikan lagi, tadi Bu Yulia dan Bu Mari tadi sudah menjelaskan. Next ya, ini juga lembaga-lembaganya. Nah, ini yang penting buat kami, bagaimana seriousness daripada pemerintah di dalam rangka memberdayakan pembudidayaan daripada il. Ini yang bisa dilihat dari peraturan yang sudah pernah dikeluarkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tahun 2009 kebetulan saya bekerja di KKP itu mulai dari tahun 2005 sampai 2011 ya. Itu pernah dibuat Ministerial Decree nomor 18 nomor 18 tahun 2009 agar supaya tidak boleh mengekspor il yang di bawah 100 gram. Nah, ini sudah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa how serious we were. Ya. Kemudian ada lagi Capman Ministerial Decree nomor 19 tahun 2012. Ini dinaikkan lagi agar supaya yang diekspor tidak hanya 100 gram ke bawah, tapi juga 150 gram ke bawah. Nah, ini dua peraturan, dua keputusan menteri ini ternyata di lapangan masih banyak praktek-praktek yang ya kurang menggembirakan karena pengawasannya kurang ketat, dan harga glass eel di Indonesia sama glass eel di Jepang maupun di Korea harganya jauh berbeda, sehingga perilaku dari pedagang untuk memasarkan yang dilarang ini tetap dilanggar, apalagi border kontrolnya masih kurang bagus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya tunjukkan di sini, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan ada niat yang untuk mensinergikan dua objektif, yaitu to protect sustainability of glass eel resources in Indonesia. Ya. Jadi ini protection ini penting sekali. Tetapi kalau keputusan menteri nanti tidak diturunkan kepada Pemda dan dinas-dinas yang menaungi ini jadi masalah besar untuk kita bicara mengenai conservation dan trading yang kadang-kadang perlu tata kelolanya diperbaharui. Yang kedua, ada keinginan untuk menstimulasi daripada eel culture dan industrialisasi di Indonesia. Jadi ini diharapkan agar supaya kebutuhan atau kecukupan asupan pangan dari yang bersumber dari alam, dari ikan khususnya, ini bisa dimanfaatkan buat kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, di dalam masyarakat Indonesia kita semua hampir tidak mengerti bedanya sidat dengan belut. Ya, saya kalau tidak pernah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya tidak bisa membedakan. Di masyarakat yang terjadi, caranya membedakan kalau antara belut dan sidat, kalau sidat itu ada telinganya. Padahal itu kan bukan telinga ya. Nah, ini masalah-masalah yang saya akan menyoroti bagaimana penyuluhan, kelemahan daripada penyuluhan dan bimbingan dan guidelines daripada pemerintah masih jauh-jauh. Nah, mungkin secara ringkasnya LIPI itu perlu
blocking time untuk memberikan penyuluhan, ya kan, tol maritim, terus perikanan sebagai asupan pangan dan sebagainya, itu kan harus masyarakat harus dididik. Di sini saya nggak tahu apakah memang anggaran dari LIPI yang belum cukupi, karena pendidikan buat masyarakat itu penting sekali. How to protect our environment supaya sustainability bisa dicapai.